Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan kita di channel Paguyuban Nur Ahad, channel yang insya Allah akan membahas seputar dunia spiritual. Bagaimana kita bisa mengelola tenaga diri kita berkesinambungan dengan tenaga alam, kita jadikan tenaga yang luar biasa untuk bisa memantapkan kekuatan internal kita supaya bisa dijadikan pegangan atau menjadikan fondasi kita untuk memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin berbeda dari kesempatan yang sudah-sudah, kali ini kita hanya akan ngobrol santai saja. Ngobrol santai membahas tentang kehidupan sehari-hari, mungkin bagaimana supaya kita bisa mengelola hati kita, pikiran kita supaya tetap dalam kondisi insya Allah bersih, bisa lebih dekat dan lebih baik dekat kepada Allah Tuhan semesta alam pencipta. Mungkin itu saja. Sebelum kita masuk ke mungkin ngobrol santai dengan teman saya, dengan rekan saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, masuk ke pembahasan, ke ngobrol santai. Jadi memang awalnya kami tidak ada niatan khusus ingin membuat video, karena tadi kita sambil jalan-jalan ke sini lihat view-nya bagus, makanya kita coba abadikan momen yang bagus ini, kondisi yang lumayan cerah, tidak hujan, supaya menjadi kenangan kita insya Allah di hari nanti. Amin. Mungkin ada pertanyaan? Banyak kalau mau dipertanyain itu, Mas. Silakan. Yang pertama, bagaimana sih caranya menjaga hati untuk dunia ini yang sudah tua? Apakah bisa kita terus selaras menjalankan kehidupan tanpa adanya godaan ataupun cobaan? Jadi kalau bagaimana kita menjaga hati kita di dunia yang sudah tua ini, terus apakah mungkin tidak adanya godaan ya, dari godaan? Ya tentunya kalau orang hidup itu bicara masalah godaan itu pasti ada saja. Jadi tidak akan mungkin orang hidup itu tanpa ujian, tanpa cobaan. Justru kalau seandainya ini ada orang yang merasa dirinya tidak pernah diuji sama Allah, ada orang yang merasa tidak pernah mendapatkan kesulitan sedikit pun, itu harusnya sebagai kita umat muslim, saya pribadi, saya tidak bicara pemikiran yang luas, saya pribadi berpendapat justru orang yang demikian itu harus ekstra hati-hati, koreksi diri. Kenapa? Jangan-jangan itu bukan rahmat, jangan-jangan orang tersebut lagi jauh dari Allah, dibiarkan oleh Allah. Karena apa? Karena itu tadi, tidak ada ujian, tidak ada apa. Kita nggak tahu, karena selalu pernah saya ingatkan, kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah. Makanya kalau memang kita dalam keadaan seperti itu, kita merasa kok tidak pernah mendapatkan kesulitan, kita tidak pernah mendapatkan ujian, justru jangan berbangga diri, jangan terus merasa berbesar hati. Kalau merasa berarti memang dalam kondisi teratas atau bagaimana, jangan seperti itu. Justru lebih hati-hati. Jadi sebagai orang Islam, orang mukmin itu, apabila kita mendapatkan nikmat yang sebesar-besarnya, kita janganlah terlalu beryuforia, janganlah terlalu membangga-banggakan, menyenang-nyenangkan. Namun demikian sebaliknya, kalau kita dalam kondisi lagi titik rendah, kita sulit dan lain sebagainya, jangan terlalu bersedih hati. Kita harus selalu husnudzon sama Allah, kita harus selalu berprasangka baik sama Allah. Terus untuk bagaimana kita mengelola hati kita supaya tetap baik, supaya tetap dalam kondisi yang stabil, itu sebetulnya caranya mudah. Bagaimana saja, kita namanya manusia pasti ada amarah dan ada lain sebagainya. Cuman yang perlu diingat, jangan pernah merasa kalau diri kita itu yang paling benar. Satu itu. Keduanya, jangan pernah merasa diri kita pengen dianggap. Jadi pengen dianggap penting, pengen dianggap diutamakan dan lain sebagainya.
Apabila kita tidak dihargai orang, ya sudah, mungkin jalan yang baik seperti itu. Jadi jangan pernah pengen dihargai, oh ini loh saya, Iya, iya. terus saya ini lebih baik dari kamu dan lain sebagainya. Itu bukan suatu hal yang baik. Itu hanya akan merusak jiwa kita, merusak mental kita. Kunci yang paling utama itu tadi, jangan pernah ya kan, menganggap dirinya itu lebih penting daripada orang lain. Dan harus ingat, ya jangan pernah berpikiran kalau dia yang lebih benar daripada orang yang mungkin lagi berselisih dengan kita. Jangan-jangan menurut Allah orang yang berselisih dengan kita tadi dia yang lebih benar daripada kita. Kita nggak tahu karena kita tertutup dengan ego tadi, merasa lebih A, merasa lebih B, kita nggak tahu. Ininya itu. Kesimpulan buat yang teman-teman nih yang di luar sana, banyak kan maksudnya yang bertanya juga sama aku, kunci utama dan yang paling utama itu gimana menanggapi dunia ini yang sudah tua itu, Mas? Kunci yang paling utama, ya, kunci yang paling utama, yang paling terdepan, yang paling wahid itu hanya satu, iman. Bahasanya simpel saja, iman. Namun iman di sini tergantung kita. Jadi iman itu kan tentunya kita harus iman terhadap khodo dan khodar, iman terhadap asmaul husna, iman terhadap ya semuanya yang berkaitan dengan Islam kalau kita umat Islam. Jadi seandainya kita mendapatkan musibah, kita iman terhadap khodo dan khodar, kita yakin, kita percaya bahwa apa yang kita alami saat itu itulah hal yang terbaik, karena sejatinya tidak ada musibah, tidak ada. Yang ada hanyalah Allah mencoba mendekatkan kita kepada Allah. Jangan-jangan waktu itu kita agak jauh dengan Allah. Mungkin ada yang suatu contoh, mungkin terjatuh dari kendaraan, terus jadi nggak bisa beraktivitas lagi di rumah, kan begitu. Mungkin orang berpikiran, wah itu musibah. Gitu. Sejatinya tidak ada musibah. Itu tergantung cara berpikir kita. Kalau kita berpikirnya baik, kita berprasangka baik kepada Allah, mungkin Allah itu menghendaki waktu yang lebih banyak biar kita itu bernostalgia dengan Allah. Kita selalu mengadukan segala sesuatunya dengan Allah. Mungkin dengan kita tidak beraktivitas, tidak bekerja karena lagi sakit, kita lebih banyak berzikir, kita lebih banyak menyebut asma Allah. Nah, gitu. Satu yang pasti, kebenaran yang paling benar adalah kalau kita umat Islam sujud, menyembah kepada Allah. Itu yang paling benar. Yang lainnya, ya kita nggak tahu. Karena sebagai makhluk yang diciptakan, kita menyembah sama yang menciptakan itulah paling benar. Berarti kesimpulannya buat menanggapi hidup itu iman. Iman yang bagaimana ini maksudnya? Mas? Ya iman yang seiman-imannya. Jadi definisi iman itu ya, definisi iman itu kan ya kan meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Berarti ini harus berkesinambungan. Jadi meyakini dalam hati mantapkan semantap-mantapnya. Kita yakin dengan segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu apapun itu, entah itu hal yang pahit atau yang manis dan lain sebagainya. Jadi meyakini dalam ya hati dulu yang paling utama. Hati harus yakin dulu, yakin-yakinnya. Kan begitu. Baru mengucapkan dengan lisan. Jadi makanya ucapan kata ya kan, apa yang keluar dari mulut itulah cerminan hati. Begitu. Jadi kita harus bisa mengelola itu agar bisa selaras. Setelah ini sudah hati dan mulut ini baik, ya kita lakukan dengan perbuatan. Contohnya apa itu tadi? Yang mungkin ya sholat, terus dilanjutkan mungkin dengan sodakoh, dengan amal jariah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau menjalani itu semua, apa mungkin pasti gampang hidup jalannya itu Mas? Insya Allah gampang. Namun terlepas lagi. Jadi kebenaran yang hakiki itu adalah ukurannya tidak hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat. Itu kebenaran yang hakiki. Jadi kadang-kadang orang itu memandang dunia itu udah finish. Jadi kalau nggak begini berarti tidak baik. Kalau nggak begitu itu tidak baik. Makanya orang itu sering tertipu dengan pikirannya sendiri, tertipu dengan apa yang dia lihat. Karena itu tadi, suatu contoh, kamu melihat orang berkendaraan mobil mewah. Dalam pikiranmu, dalam pandangan matamu, wah enak ya. Jadi orang itu mobilnya mewah, kemana-mana jalan-jalan nyaman, dia pakai
kendaraan, tidak kena panas, tidak kena hujan. Namun di dalamnya kita tidak tahu apa yang beliau rasakan, apa yang sedang beliau hadapi. Jangan-jangan beliau tidur juga nggak nyenyak, walaupun banyak berkelimpang harta mungkin merasa gelisah dan lain sebagainya. Kalau kebenaran dan kesalahan yang hakiki itu definisinya buat kita yang abluminanas itu gimana menanggapi sesuatu permasalahan? Apakah kita berhak untuk mencari kebenaran karena setiap manusia kan punya hak masing-masing itu, Mas? Apa perlu? Apa kita balik lagi sama kebenaran yang hakiki itu, balik sama Allah, selalu mengalah? Jadi memang dasarnya kan ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Jadi nas tadi urusannya dengan manusia, ya. Jadi urusannya kita dengan manusia ya sesama manusia, urusan kita dengan Allah ya sesama dengan Allah. Perlu diingat satu hal, kalau urusannya kita dengan Allah itu serilek-rileknya, senyaman-nyamannya, karena bagaimanapun itu tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Jadi kalau seandainya kita dalam kondisi seperti apapun, itu lebih rileks. Kita salah dengan Allah, kita mungkin kelewat ibadah atau apa, pokoknya urusannya dengan Allah itu sangat, bagi saya pribadi sangat rileks, sangat mudah. Karena Allah itu maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kalau dengan orang, sesama makhluk, itu kita benar saja kadang-kadang dianggapnya salah. Ya, betul. Apalagi kalau kita benar, belum tentu juga dihargai. Ya. Kadang-kadang makanya ada kertas putih atau mungkin ada papan putih, saat ada titik hitam di tengahnya, yang dilihat cuma titiknya saja. Kalau ditanya ada apa di situ, ada titik hitam, tapi tidak dilihat seberapa lebar putihnya. Maka dari itu kita mengelola hati ini supaya itu tadi selalu ingat akan semua hal itu yang mempunyai kebenaran hanya Allah. Jadi kita tidak perlu istilahnya sampai berperang, sampai kita musuhan, sampai kita nggak tegur sapa. Karena hakikatnya sama umat muslim, apabila lebih dari 3 hari kita nggak tegur sapa, itu haram hukumnya. Jadi yang penting kita bisa mengelola hati kita, menjaga hati kita, paling utama itu. Contoh, mungkin kita lewat di depan orang, kita sapa, mungkin permisi Pak, atau permisi Bu, atau permisi Mbak, dan lain sebagainya. Tidak ada respon, ya sudah nggak apa-apa. Kita tidak perlu merasa bagaimana gitu, nggak perlu merasa saya sudah nyapa loh kok nggak dijawab, tidak usah, nggak apa-apa. Yang penting niatan kita berperilaku baik sesama makhluk, tidak kita sapa, tidak mau ucap apa, itu kan mencerminkan akhlak kita gitu loh. Kalau orang lain tidak mau menjawab dan tidak mau menerima, tidak apa-apa, tidak masalah, itu bukan suatu kerugian bagi kita gitu. Toh kita mengeluarkan perkataan cuman ibaratnya permisi atau mungkin assalamualaikum, itu kan tidak berat dan tidak memerlukan biaya. Jadi ya kita anggapnya senyaman-nyamannya, serilek-rileknya saja. Mungkin itu aja dulu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya udah mengganggu waktunya, aktivitasnya gitu. Mungkin cukupin dulu ya. Terima kasih. Mungkin sementara itu saja karena mungkin waktunya sudah mendekati jam 10:30, sudah mepet. Kita mau ada aktivitas yang lainnya. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Tetap saya ingatkan, kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah. Manusianya berupaya ya mengelola apa yang diberikan, pemberi ilmu yang diberikan oleh Allah. Jadi selalu saya ingatkan, kebenaran yang hanya milik Allah. Kalau apabila ada salah ucap kata saya dan teman saya, itu siapapun itu, mungkin yang sama agama Muslim atau yang lainnya atau taktis yang lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.